Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga yang sedang mendengarkan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Maaf nih, aku baru bisa bikin cerita lagi buat kalian karena kemarin-kemarin aku sedang sibuk ngurusin skripsi. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai. Dan bulan depan Oktober tanggal 27 aku udah wisuda dong. Seneng banget akhirnya aku bisa selesai. Yang awalnya ingin menyerah, tapi akhirnya selesai juga. Dan buat kalian yang masih sedang berproses, tetap semangat ya. Oh iya, sekarang malam minggu ya? Aduh, malam minggu nih. Buat gue yang jomblo sih ya udah aja gitu. Rebahan aja, gak peduli juga. Tapi kan lagi corona, udah paling bener di rumah aja, jangan kemana-mana. Jangan lupa, misal ada yang lagi keluar, bawa hand sanitizer dan pakai maskernya ya. Karena aku tahu sih pasti yang punya doi tuh bakalan keluar juga gitu. Iya kan? Iya dong. Pasti lagi pada ngebucin nih pasti. Oke, langsung aja. Dengan aku, Novi Wahyuni, di cerita kali ini aku lagi mau ngebahas berakhir dengan tanda tanya. Mungkin dari judulnya saja kalian sudah bisa menebak maksudnya itu apa. Iya, maksudnya adalah kita yang pernah dekat dengan seseorang namun berakhir dengan ketidakjelasan, ditinggalkan tanpa kepastian, ditinggal tanpa pamitan. Rasanya kayak digantung gitu. Jadi kayak lebih mikir, gue salah apaan sih? Kok gue diginiin? Ayo, pasti kalian semua pernah mengalaminya kan? Karena aku pun juga pernah mengalaminya. Bisa dibilang akhir-akhir ini dong aku sedang mengalaminya. Enggak sih, kayak 2 atau 3 bulan terakhir deh. Ya, aku pernah dekat dengan seseorang yang aku kenal dari sosial media. Dia DM aku duluan, kita berkenalan, terus kita akhirnya pindah ke WhatsApp. Kita bertemu, kita makan bareng, kita jalan bareng, bahkan kita pernah nonton bareng. Kita saling bertukar pikiran. Dan yang lebih parahnya lagi, omongan dia tuh terlalu tinggi banget kayak meyakinkan banget. Tapi nyatanya enggak. Dia datang hanya untuk pergi. Iya, emang kita tuh gak ada masalah apa-apa. Dan kayak, ya emang baik-baik aja gitu. Tapi tiba-tiba dia memutuskan komunikasi dengan aku secara tiba-tiba. Dia memblokir WhatsApp aku, unfollow IG aku juga. Ya, aku tahu sih alasannya. Karena dia sudah menemukan pelabuhan hati yang baru. Ya, dia sudah menemukan yang baru. Terbilang konyol. Seharusnya jika dia sudah menemukan seseorang yang baru, dia bilang ke aku kalau gak bisa sama aku, dan kita bisa berteman baik. Bukannya melakukan hal seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya juga aku support dia. Aku selalu baik sama dia. Dan atau bahkan aku tuh gak ada niat untuk membenci dia. Cuma hilang respect aja sih sekarang. Dan barangkali kamu mendengarkan ini, aku harap kita bisa berteman lagi. Karena aku tidak mau ada yang namanya musuh gitu. Kita bisa baikan, kita masih bisa berteman baik. Dan yang paling lucunya lagi adalah dia pernah dia pernah follow aku lagi. Tapi setelah itu dia unfollow aku lagi. Aku gak tahu maksud dia apa, tapi lucu aja gitu ya. Ada gak sih kalian yang pernah dekat dengan seseorang tapi dia malah pergi aja gitu, tiba-tiba menghilang, di ghosting? Kan lucu gitu, dia yang ngedeketin, dia juga yang pergi gitu. Tapi jujur, aku tipikal orang ya udahlah, barangkali dia ditakdirkan hanya untuk menjadi pengalaman cerita aku untuk di masa yang datang. Iya,
Jadi aku gak pernah menyesali apapun yang telah terjadi. Karena kan pada hakikatnya semua orang datang hanya untuk pergi, dan hanya untuk dijadikan sebuah cerita. Walaupun jujur aku masih agak kecewa gitu dengan tingkahnya. Karena menurut aku dia udah dewasa loh. Aku dan dia masih tuaan dia, walaupun beda 1 tahun. Pemikirannya pun lebih luasan dia dibanding aku. Tapi kenapa dengan mudahnya dia melakukan hal itu? Dan sampai saat ini pun aku masih berharap agar aku dan dia itu masih bisa bertemu kembali. Aku nggak akan marah-marah. Aku nggak akan, kamu kenapa sih ngejauhin aku? Kamu kenapa sih tiba-tiba unfollow aku? Kamu kenapa sih tiba-tiba blokir WhatsApp aku? Enggak gitu. Aku ingin ngobrol santai sama dia. Perihal kenapa sih, ada masalah apa? Karena aku nggak sukanya emang kita tuh masih baik-baik aja. Aku pun ngerasa kayak gak ada yang salah sama aku. Jadi ya intinya, buat kalian yang mungkin pernah dikecewakan seseorang dan diberi tanda tanya sama dia, hubungan kita apa? Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu menjauh? Kenapa kamu seperti ini? Ya udah, gak apa-apa. Karena emang pada dasarnya semua itu hanya buat cerita. Dan percayalah, kamu harusnya beruntung pernah dipertemukan dengan dia. Karena dari dia kita belajar untuk bisa lebih dewasa lagi, lebih bisa untuk memilih mana yang baik untuk diri kita, lebih bisa berpikir positif untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena aku pun begitu. Ya udahlah, dari situ aku tahu bahwa aku bisa menjadi seseorang pribadi yang lebih baik lagi. Karena dari rasa kecewa, kita bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi, lebih akan kuat dari cerita yang akan datang nanti, lebih kejamkah atau lebih bahagia. Jadi kita harus siap mental dari sekarang dan bersyukur karena kita pernah diberikan rasa patah hati yang cukup diberi tanda tanya seperti ini. Mungkin ceritaku segitu aja. Mungkin dari kalian ada yang ingin cerita sama aku, bisa DM lewat Instagram aku @nopiwhyn. Kita cerita bareng. Dah.